Oke, Pak Triyanto, saya melihat dan mendengar beberapa informasi yang kita dapatkan, khusus di wilayah Kota Rimba Barat ini ya, terutama terkait dengan perkebunan kelapa sawit, yang mana dalam pembukaan lahan menjadi salah satu perdebatan hangat dan isu menjadi strategis di nasional ya, terutama dengan terjadinya di Astra ini. Anda selaku tokoh masyarakat dan juga mantan ketua DPRD, sampai sejauh mana dengan adanya informasi yang beredar yang selama ini kita dapatkan? Terima kasih Bang Taufik. Selamat pagi para pemirsa Indo TV yang berbahagia. Terima kasih atas waktunya. Ya, apa yang disampaikan oleh Bang Taufik juga apa yang sudah dijelaskan oleh Camat Garut Selatan selaku wakil dari pemerintah. Ini memang realita yang ada, bahwa selama ini masih seharusnya terjadi hubungan yang baik antara perusahaan atau perkebunan kelapa sawit yang mereka berada di tengah-tengah desa, yang sebelumnya antara perusahaan dengan desa ini duluan ada desa. Jadi perusahaan ini ada di tengah-tengah beberapa desa. Nah, sehingga tentunya ini butuh komunikasi yang baik antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat, juga antara perusahaan dengan pemerintah untuk menyikapi hal-hal yang sedemikian ini supaya tidak terjadi lagi miskomunikasi yang berakibat kepada sebuah tindakan-tindakan yang semestinya tidak perlu. Ini seharusnya saya berharap apa yang terjadi di Umpang ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik, cara yang bermusyawarah, tidak merugikan perusahaan, juga tidak merugikan masyarakat di sekitar. Saya berharap dari pihak perusahaan bisa bijaksana. Bagaimanapun desa ini berada di sekitar lingkungan wilayah perusahaan saudara, sehingga ada kewajiban saudara untuk memberdayakan masyarakat ini, sehingga antara masyarakat dengan perusahaan bisa sejahtera sama-sama. Tapi kan kalau kita melihat dari beberapa perkembangan dalam setiap pembukaan lahan itu kan paling tidak ada yang merasa diingklap atau ganti rugi atau yang perlu disosialisasikan. Apakah mereka melakukan tahapan-tahapan seperti demikian? Kalau kita bicara itu berarti kita harus mundur ke belakang jauh. Oke lah, dulu mungkin dalam pembebasan lahan ada sesuatu yang tidak pas, tapi ini sudah terjadi dan kebun itu sudah berdiri cukup lama. Sehingga kita tidak perlu mundur ke belakang. Bagaimana kita bicara ke depan, bagaimana bisa perusahaan itu dayakan masyarakat di sekitar, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat Garut Selatan, bahwa masyarakat menuntut plasma, masyarakat menuntut limbah. Dua tuntutan itu mungkin tidak bisa semua direalisasikan, atau mungkin dari semua tuntutan itu tidak bisa dilaksanakan saat sekarang, karena mengingat sudah tidak ada lahan lagi yang bisa untuk diplasmakan di tengah-tengah inti perusahaan. Tetapi mungkin masyarakat punya kebun, masyarakat punya lahan. Kenapa ini tidak bisa dimitrakan, dibangun bersama-sama dengan pihak perusahaan dengan asas saling menguntungkan? Saya pikir ini adalah lemahnya komunikasi, lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan perusahaan atau perusahaan dengan masyarakat. Saya pikir perusahaan berlegowo hatilah, coba bicara baik-baik bagaimana komunikasi dengan masyarakat. Mereka punya program CSR, bisa disinergikan dengan program pembangunan pemerintah daerah, bisa disinergikan dengan pembangunan desa, sehingga masyarakat di sekitar merasa memiliki bahwa di sekitar masyarakat ada perusahaan yang membantu kesejahteraan dan pembangunan desa tersebut. Nah, untuk menghindari supaya tidak terjadi pembiaran, mungkin langkah-langkah, karena mereka juga harus mempunyai kewajiban program CSR ya, itu satu ya. Artinya apabila mereka tidak melakukan ini berarti ada dugaan pembiaran ya, artinya kewajiban mereka gitu. Akan tetapi apabila mereka merasa melakukan, masyarakat yang mana yang kira-kira merasa dirugikan? Kira-kira apa, dari sisi mana Anda bisa melihat ini? Ya, saya berharap ini jangan sampai terjadi eksploitasi hukum yang berlebihan. Ya. Tentunya ada asap, pasti ada api. Nah, coba dicari akar masalah ini sebenarnya apa yang diinginkan oleh masyarakat, oleh pihak perusahaan. Pemerintah berdiri di tengah-tengah. Aparat hukum juga berdiri sesuai dengan penegakan hukum. Sehingga ini bisa dicari solusi jalan keluar yang terbaik.
Saya sangat yakin dengan program CSR yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian CSR ini bisa diefektifkan untuk membantu pembangunan masyarakat di desa tersebut. Pembangunan itu artinya luas, bisa membangun masyarakatnya, bisa membangun infrastrukturnya, bisa membangun kesehatan masyarakat, bisa membangun pendidikan masyarakat. Nah ini kalau ini disinergikan, dikomunikasikan yang baik, ada divisi tertentu yang memang untuk membangun komunikasi dengan masyarakat di sekitar perusahaan, saya pikir ini tidak akan terjadi. Saya berharap itu bahwa solusi masih banyak yang bisa kita tempuh, dan saya juga berharap masyarakat di sana juga tetap patuh pada aturan hukum, dan perusahaan juga saya berharap jangan juga sedikit-sedikit untuk bisa menjarakan masyarakat di sekitar. Kalau kita melihat sedikit, masyarakat ini kan sebenarnya tidak serta-merta untuk melakukan aksi kalau tidak mempunyai dasar yang kuat. Akan tetapi perusahaan juga tidak mungkin akan melakukan hal sembarangan kalau tidak punya dasar. Tapi dari sisi mana nanti kita bisa melihat ini? Ini peran pemerintah. Pemerintah harus masuk di situ, harus menjembatani antara masyarakat di sekitar perusahaan dengan perusahaan. Ini peran pemerintah yang harus ambil bagian untuk ikut menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Saya pikir kecil lah itu yang terjadi antara masyarakat di sekitar perusahaan yang ada, khususnya di PT Astra. Tapi mungkin bagaimana solusi Anda bisa memberikan satu jalan alternatif ini? Ya tadi seperti apa yang disampaikan dalam wawancara Indo TV dengan Pak Camat, bahwa masyarakat menuntut beberapa hal. Salah satunya adalah plasma. Plasma kalau dilihat dari sisi perusahaan katanya sudah tidak mungkin karena tidak ada ketersediaan lahan, dikomunikasikanlah dengan masyarakat dan pemerintah desa yang di sekitar. Apakah masyarakat masih mempunyai kepemilikan pribadi lahan-lahan yang belum termanfaatkan, yang punya nilai produksi, kenapa tidak dijalankan program kemitraan IGA yang dulu pernah ada dengan asas saling menguntungkan. Saya pikir ini salah satu jalan yang bisa diambil sebagai solusi tengah supaya masyarakat ada rasa memiliki bahwa mereka memiliki perusahaan yang memang berkontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi di sekitar. Oke. Demikian wawancara kami kepada tokoh masyarakat dan juga beliau mantan Ketua DPRD Kabupaten Kota Bandung Barat, yaitu Bapak Triyanto SH MA.